Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrina Nur Rahma, profesi saya sebagai dokter. Di sini saya latar 2021 kelompok 3 angkatan 26 akan menjelaskan resume tentang manajemen ASN. Oke, yang disebut dengan manajemen ASN itu sendiri adalah suatu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang pertama profesional, kemudian memiliki nilai dasar yaitu aneka, akuntabel, nasionalisme, kemudian ada etika publik, dan ada komitmen mutu, dan juga ada anti korupsi yang kelima. Kemudian tentunya juga ASN yang punya etika profesi, dan kemudian ASN yang bebas dari intervensi politik, dan juga yang bersih dari KKN. Oke. Jadi dalam manajemen ASN itu sendiri, di dalamnya itu kita bisa belajar kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan juga kode etik ASN. Ya, di sini pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di sini ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan juga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan di sini intinya kedudukan ASN itu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah dan harus bebas terutama dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Ya, kemudian di sini terdapat tiga fungsi ASN dan juga penjelasan tugasnya. Ada pelaksana sebagai pelaksana kebijakan publik, yang itu dimana tugasnya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian ada sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Kemudian ada sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu ya mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, kemudian di sini terdapat hak ASN, yaitu di pasal 21 ada menjelaskan tentang PNS, dan pasal 22 menjelaskan tentang hak-hak P3K. Di sini yang membedakan hanya terdapat pada pensiun. Jadi PNS itu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. P3K juga mendapatkan. Dan juga cuti, di sini ada sebagian cuti yang memang P3K tidak dapat. Kemudian PNS di sini ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau di sini P3K tidak mendapatkan pensiun, namun mendapatkan jaminan hari tua. Kemudian adanya perlindungan dan juga pengembangan kompetensi. Ya, setelah itu ada hak dan juga pasti ada kewajiban tanggung jawab kita, bagaimana kita sebagai ASN. Pertama, kewajiban kita adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. Kemudian juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, dan juga menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus ada juga melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesabaran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian juga menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di luar maupun di dalam kedinasan. Kemudian juga kita harus menyimpan rahasia jabatan dan rahasia negara, dan juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Di sini terdapat kode etik ASN, di mana semua nilai dasar ASN itu harus berdasarkan kode etiknya. Nah, di sini kode etiknya itu apa aja? Pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, di mana di sini bisa diaktualisasi dengan kita menolak gratifikasi, kita bersikap jujur. Kemudian yang kedua, bisa melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Kebetulan saya profesi sebagai dokter, di sini saya dengan menjalankan profesi saya sebagai dokter dengan cermat dan tepat, seperti itu untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian nomor 3 adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di sini kita sudah ada sistem informasi, yaitu namanya SIBEMO. Di sini kita dituntut untuk tepat waktu dan absen di aplikasi SIBEMO ini sendiri, dan mengisi EKIN di SIBEMO. Jadi semua terorganisir. Dan nomor 4 ada melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian nomor 5, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan selama itu masih dalam batas perundang-undangan yang ada. Kemudian nomor 6 ada menjaga kerahasiaan, tentunya yang menyangkut kebijakan negara. Nomor 7 ada menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, yaitu menjaga misalkan diberi kendaraan oleh instansi ataupun mungkin menjaga komputer, fasilitas di
instansi tersebut. Kemudian nomor 8 ada menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi harus bisa membagi-bagi antara kepentingan kita, kepentingan pribadi ataupun kepentingan masyarakat seperti itu. Dan nomor 9 ada memberikan informasi itu harus secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, misalkan tidak menyebarkan hoax. Nomor 10 tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri. Kemudian nomor 11 ada memegang teguh nilai dasar ASN yang tadi aneka. Kemudian ada nomor 12 yaitu pasti melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai ASN. Ya, di sini ada namanya sistem merit ASN. Sistem merit ASN itu gunanya buat apa? Jadi sistem merit itu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Yaitu di sini gunanya sistem merit itu untuk membandingkan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh instansi atau jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai itu sendiri. Jadi pelaksanaannya itu ada tahap-tahapnya, ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Di situ bisa dijabarkan melalui analisa jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian adanya penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Di sini di mana dinilai setiap kinerja setiap pegawai. Jadi membedakan antara pegawai yang berkinerja ataupun tidak berkinerja, yang pada akhirnya mungkin akan dimutasi ataupun dipromosikan, naik pangkat. Kemudian apa mungkin butuh pengembangan kompetensi atau mungkin membutuhkan penghargaan. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.